Ya, kan begitu. Nah, Ya, balik lagi sama gue kali ini section cerita asuransi. Nah, sebelah gue udah ada Cisyanti yang kalau lu nonton yang season gue sebelumnya itu ada Cisyanti yang nyebutin tentang asuransi. Nah, mumpung lagi hot-hotnya topik yang bisa nggak sih agen asuransi itu punya gaji 1 M per bulan? Itu kan gede banget. Ada yang bilang nggak mungkin, ada yang bilang mungkin. Nah, sekarang coba kita tanya-tanya. Oke. Jadi, sebenarnya mau jadi agen asuransi itu gampang nggak sih? sebenarnya gampang. Syaratnya itu apa aja? Yang penting ada kemauan doang. Kemauan doang. Iya, ada kemauan doang. Jadi gue mau nih, terus tinggal ngomong, Cisyanti gue mau jadi agen nih. Udah gitu doang? Iya. Cuma modalnya mau doang, sama mau belajar. Cuma pokoknya depannya mau aja. Mau belajar, mau rendah diri untuk belajar. Udah. Yang penting jangan so tau lah ya. Iya, betul. Yang pokoknya Ikutin prosesnya aja. Iya, iya, iya. Terus, Karena semua usaha apapun itu, jangan asuransi ya. Semua sama kalau susahnya. Kalau mau dibilang susah ya, semua sama susahnya. semua pada ada susahnya sendiri-sendiri ya. Iya. Iya, iya, iya. Terus kalau mau jadi agen tuh apa langsung lu jualan, apa mesti pendidikan dulu sih? Ya ada dua macam sih. Ada dua macam orang, dua macam tipe lah ya. Ada yang dia prefernya belajar dulu, dan baru dia jualan. Maksudnya dia mau punya product knowledge dulu gitu ya, baru dia jualan. Ada yang sambil jalan sambil belajar dia. Sambil belajar, sambil sambil jalan, jadi sambil jualan, dia sambil belajar. Jadi dia ketemu apa, dia tanya, nah dia belajar dari situ. Nah, untuk jadi agent gitu, training nggak? Training dong. Training ya? Training dong. Ada ujiannya? Ada ujiannya. Yang pertama ya kita mesti lulus AAJI dulu ya. AAJI itu for info kalau yang belum tahu, itu singkatan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oh, jadi harus ada sertifikatnya dulu. Jadi nggak asal lu bisa jualan asuransi. Emang bisa jualan asuransi kan? Tapi yang bukan dia sebagai agent kan, maksudnya sebagai calon doang. Kalau memang kita tercatat sebagai seorang agent, memang kita harus punya license. Jadi kayak orang bawa mobil aja. Jadi nggak serta-merta walaupun lu bisa bawa mobil, dan lu bisa segampang itu keluar jalan terus bawa mobil, nggak gitu juga kan. Jadi memang harus punya SIM dulu, baru dan kita bisa qualified untuk dianggapnya qualified untuk bawa mobil di jalan gitu ya. Oh, jadi harus ada di sini sama. ya. Jadi kita pertama harus punya SIM dulu. SIM-nya itu namanya AAJI. AAJI, dan setelah itu baru kita bisa jualan. Oke. Jadi dianggapnya udah certified. Kalau ngomong sertifikat gitu, berarti ada masa expired ya dong ya? Ada. Oh gitu. Ada. Berapa? Nanti kita perpanjang 2 tahun. Lama. 2 tahun. 2 tahun. Lama ya. Lama. Oke. Nah, berarti sebelum ujian gitu ada trainingnya gitu? Kalau ujian AAJI sih nggak ada trainingnya ya. Jadi nggak ada trainingnya. Berdasarkan knowledge yang ada aja, itu saya juga heran. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu AAJI itu sebelum ujian itu kita dikasih CD tuh. CD pembelajaran dulu. Oh, oke. Gitu. Baru nanti ada soal-soal. Tapi sekarang ini saya juga heran tuh AAJI ujian aja gitu tanpa ada materinya, tanpa ada pembelajarannya dulu. Saya juga heran gitu, orang yang nggak punya background asuransi gimana ya? Tapi yang lulus-lulus saja tuh. Oh, oke. Berarti dari asuransinya udah ada training kali ya sebelum ujian itu kali? Enggak juga? Enggak ada juga. Oke. Jadi yang jelas nggak harus certified jadi agent dulu baru bisa jualan gitu kan ya? Oke. Nah, untuk jadi agent gitu boleh nggak sih? Jadi agentnya misalnya Allianz, terus ada yang ngajakin lagi nih agent asuransi lain, boleh nggak sih? Sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi harus stay di satu tempat. Oke. Karena itu namanya istilahnya apa ya gitu ya? Double agent? Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke. Jadi kalau udah komit. Kalau memang mau pindah ke tempat lain ya berarti di sini harus resign dulu. Oh, resign. Baru kita pindah ke tempat lain. Resign itu langsung bisa daftar tempat lain apa nunggu lagi? Tergantung setiap tempat ya. Kalau nggak salah 1 bulan deh. 1 bulan ya? Oke. 1 bulan. Nah, kalau jadi agent gitu, kan masanya 2 tahun baru expired. 2 tahun tuh perpanjang, maksudnya ujian lagi apa gimana? Ujian lagi, itu namanya CPD. Ujiannya beda nggak yang pertama? Beda. Oh, beda lagi. Beda. Cuman ini lebih gampang. Maksudnya CPD itu
ujian kelanjutan ya setelah AAJI. Hanya saja lebih gampang. Kenapa saya bilang lebih gampang? Kalau AAJI itu begitu kita nggak lulus, udah kamu dianggap fail. Oke. Ya, dan kita harus retake. Retake itu berarti bayar lagi. Kalau ini? Tapi kalau CPD ini, Perpanjang gitu ya? kan perpanjangan. Kalau memang bayar juga. Tapi kalau misalnya kita nggak lulus nih, kita boleh ulang. Tapi keajarannya tetap apa ke hall? Biasanya gini, lagi ujian nih, udah habis nih, udah expired, ada polis, bisa nggak pakai? Oh, di hall. Oke. Di hold, komisi di hold. Sampai kita selesai perpanjangan, baru. Oh gitu, jadi agen tetap menarik jalan. lah. Iya. Menjadi seorang agen itu menarik lah menurut saya. Menarik karena gimana? banyak sekali yang bisa kita pelajari menjadi seorang sales ya kan. Ini berarti di bidang sales, marketing. Gue bilang sih people skill lah. Ya, people skill ya. Bagaimana lu handle orang, maksudnya ngomong sama orang, people skill lah. Betul. People skill. Iya. Bagaimana lu attitude ke orang gitu loh. Benar sekali. Iya kan? Iya. Makanya banyak sekali bisa kita pelajari ya. Benar. Di sini. Benar. Nah, kalau seandainya jadi agent gitu, itu ditarget nggak sih? Iya dong. Oh, target. Iya dong, ditarget. Jadi setiap company itu mereka punya targetnya sendiri untuk ke setiap agent. Target ini baru-baru ini apa dari awal? Dulu dong. Oh, dari dulu. Dari dulu itu maksudnya setiap tahun itu memang udah ditargetkan oleh company. Kalau capai sekian dapatnya apa, capai sekian dapatnya apa. Target itu harus ada lah. Oh iya. Kayak orang main bola kan mesti ada gawangnya kan. Benar. Mesti ada goalnya mau kemana nih gitu. Kalau enggak kan ya bingung juga. MDRT juga ada targetnya, dan setiap company punya targetnya sendiri. Oke. Jadi, target itu berapa lama sih? Misalnya 6 bulan join? Oh, setahun. Oh, tiap tahun di review? Enggak, mereka kasih target untuk dicapai dalam kurun waktu 12 bulan, 1 tahun. Oke. Ya kalau kita lebih cepat capainya, ya lebih bagus kan? Kalau dari Allianz ini targetnya untuk misalnya agen baru nih, baru join nih, terus targetnya apa ya? Misalnya setahun nggak jualan nggak apa-apa, gimana? Ada target nih value-nya apa nggak? Atau itu bisa dibanding misalnya? Kalau untuk Allianz, agent baru itu ya targetnya pasti sama ya sama agent yang lama. Oh sama? Sama. Jadi kita ada target yang namanya champion dan premier. Ya terus sekarang balik lagi, si agent tersebut mau nggak capai. Kalau bukan, maksudnya gini, kalau dia nggak sampai target, dia di cut jadi agent. Oh nggak apa-apa, kalau dia masih levelnya masih agent itu nggak masalah. Oh gitu. Nggak masalah. Sebenarnya target yang diberikan company itu balik lagi ke individu yang masing-masing ya. Kita mau capai atau enggak itu aja. Nggak capai juga nggak masalah kok, nggak diapa-apain. Hanya saja nggak di-cut ya? Enggak. Oke. Jadi targetnya tuh diri sendiri berarti ya. Lu mau sukses ya lu jualan. Kalau nggak mau ngapain, ya lu perpanjang terus ya percuma kan. Iya. Mau jadi apa gitu loh. Iya betul. Lu di situ terus. Yang penting kalau menurut saya adalah what is your aim gitu loh untuk join di bisnis asuransi ini. Iya sih. Tujuannya mau ngapain dulu pada saat kita awal mau join di bisnis asuransi. Mau iseng aja kah? Atau memang mau menjadikan ini sebagai bisnisnya kita, atau apa? Kan setiap orang punya aim yang berbeda. Apa dulu aimnya kita? Benar. Karena kalau kita punya aim yang jelas, biasanya akan lebih kuat. Nah itu yang gue bilang, kalau di asuransi ini, lu belajar sama people skill, benar-benar people skill banget. Jadi nggak cuman bisa diterapin di asuransi doang, di semua bidang. Karena yang lu hadapin tuh orang gitu loh. Nah, gue tanya, kalau seandainya begitu, kalau ada goal-nya, nah berarti itu sebenarnya agen asuransi itu ada jenjangnya nggak sih? Pasti ada the first time buat mereka. Iya. Bener nggak? Semua orang mengalami yang namanya sebagai beginner, termasuk saya sendiri. Saya juga awalnya itu dari seorang ibu rumah tangga loh, yang bisa kita bantu untuk dia. Harus ready lah, orang bilang harus ever ready.